Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Kisita Kande dari kelas 1 TPI PPA akan membawakan materi tentang budaya. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam pengertian kebudayaan. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai hasil pikiran manusia juga adalah kebudayaan. Teknologi sebagai hasil kemauan berdasarkan pikiran dan pengalaman adalah kebudayaan. Kesenian sebagai hasil perasaan yang diungkapkan melalui suara alat-alat musik, gerakan, lukisan, pahatan, dan bahasa indah atau sastra adalah juga kebudayaan. Adat istiadat dan kebiasaan hidup sebagai cara hidup sehari-hari juga disebut kebudayaan. Kalau yang pertama tadi tentang pengertian kebudayaan, yang kedua tentang wujud kebudayaan. Apa sih wujud kebudayaan itu? Wujud kebudayaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama atau yang A, material. Material atau alat-alat perkakas, mesin-mesin, serta teknologi termasuk komputer. Yang B, imaterial atau adat istiadat. Kebiasaan hidup, kesenian, sastra, musik, dan hasil ilmu pengetahuan. Yang ketiga, krisis kebudayaan. Suatu keadaan atau perilaku manusia yang merosot dalam penerimaan, pemahaman, perbuatan, penggunaan, dan penerapan kebudayaan. Ada beberapa sikap umat Kristen terhadap budaya. Yang pertama, sikap radikal atau menentang kebudayaan. Dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 dan ke-16 berbunyi, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Ayatnya yang ke-16, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Yang kedua atau yang B, sikap akomodatif atau menyesuaikan diri. Sikap akomodatif atau menyesuaikan diri yaitu mereka yang mencintai Kristus tetapi juga mencintai kebudayaan. Mereka tidak melihat ketegangan antara gereja dan kebudayaan. Mereka menganggap Kristus sebagai kebudayaan atau Kristus untuk budaya. Mereka menyesuaikan Kristus dengan kebudayaan. Yang ketiga atau yang C, sikap dominatif atau Kristus di atas kebudayaan. Kristus berbeda dengan kebudayaan. Mereka yang percayakan sikap ini menganggap bahwa Kristus berbeda dengan kebudayaan, yaitu Kristus relevan terhadap kebudayaan, tetapi Kristus berada di atas kebudayaan. Kebenaran-kebenaran adikodratil lebih tinggi dari kebenaran-kebenaran kodratil. Artinya, iman lebih tinggi dari kebudayaan. Yang D, sikap dualis atau kebudayaan dan Kristus dalam paradoks. Manusia berada dalam dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan masyarakat. Dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 mengatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yang kelima atau yang E, yaitu sikap transformatif atau Kristus memperbaharui kebudayaan. Mereka yang percaya terhadap sikap ini menganggap atau melihat Kristus sebagai penebus yang memperbaharui masyarakat. Yang kedua, orang-orang Kristen yang hidup dalam dunia dan memperbaharui dunia dengan mentransformasikan nilai-nilai Kristiani pada budaya. Bagaimana sih sikap kita terhadap kebudayaan? Yang pertama atau yang A, kita menolak kebudayaan yang bertentangan dengan iman Kristen, atau seharusnya kita menolak kebudayaan itu jika dia bertentangan dengan iman Kristen. Yang pertama, sikap umat Kristen yang jujur apa adanya terhadap dunia dan kebudayaannya.
Yang kedua, umat Kristen adalah orang kudus yang telah menerima kuasa dari Allah. Karena umat Kristen hidup di dalam dunia, umat Kristen tidak dapat terpisah dengan dunia. Selanjutnya, umat Kristen tidak boleh mengabaikan kebudayaan sebagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka. B. Sikap dialektis terhadap kebudayaan. Tujuannya mencegah agar kebudayaan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, tetapi diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang memuliakan Allah dan kesejahteraan manusia. Yang C. Sikap menggarami dan menerangi kebudayaan. Menggarami dan menerangi kebudayaan. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan diminta menjadi anak-anak yang menjadikan kebudayaan untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.